Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niko Karyan, guru IPA di SMP Negeri 1 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membagikan praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMPN 1 Garut pada ajang Jambore GTK IPA tahun 2024 dengan kategori GTK Inovatif. Selamat menyaksikan. Negeri 1 Garut merupakan salah satu SMP negeri di Kabupaten Garut yang menjadi sekolah penggerak dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka angkatan pertama di tahun ajaran 2021-2022. Kurikulum Merdeka menerapkan pembelajaran melalui proyek dan berpusat pada perkembangan siswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap siswa melalui P5. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengangkat tema suara demokrasi di lingkungan sekolah. Demokrasi dalam dunia pendidikan penting untuk dikenalkan kepada siswa agar kelak dewasa siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di lingkungan masyarakat dan negara. Agar dapat terhindar dari masalah-masalah demokrasi yang tidak diinginkan. Salah satu beberapa demokrasi di sekolah adalah kegiatan pemilihan ketua OSIS. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Garut diikuti oleh seluruh warga sekolah, yaitu diantaranya siswa, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sekolah yang bersifat demokratis akan melibatkan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusannya. Mengingat jumlah warga sekolah sebanyak 1.438 jiwa yang terdiri dari 1.370 dan 68 orang GTK, sehingga dibutuhkan biaya tidak sedikit dan waktu yang panjang untuk melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan ketua OSIS ini secara konvensional. Refleksi dan pemilihan ketua OSIS sebelumnya bahkan bisa dilaksanakan hingga 2 hari pelaksanaan tahapan pemilihan ketua OSIS. Di samping itu, pada saat proses pencoblosan yang tidak sesuai bisa berdampak suara yang diberikan tidak sah, sehingga hal ini akan mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Ditambah lagi, saat proses penghitungan suara, jika tidak dilakukan dengan cermat, maka dapat mengganggu kelancaran proses penghitungan suara. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan aplikasi pada kegiatan P5 Suara Demokrasi pemilihan ketua OSIS secara digital. Dalam pelaksanaannya, pengoperasian aplikasi ini dibantu oleh beberapa siswa yang tergabung dalam kepanitiaan pemilihan ketua OSIS. Saya juga membagikan praktik baik tersebut kepada guru-guru dan teman sejawat agar dapat memanfaatkan teknologi aplikasi kegiatan atau yang memiliki permasalahan yang sama. Dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah melaksanakan pemilihan ketua OSIS berbasis digital agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Adapun pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan praktik P5 ini, diantaranya adalah kepala sekolah, PKS kesiswaan, koordinator P5, guru, rekan sejawat, dan juga siswa. Maka, untuk menghadapi tantangan tersebut, kami berkolaborasi, menerapkan, dan mempraktikkan Belkatos Digi, pemilihan ketua OSIS berbasis digital untuk mengimplementasikan suara demokrasi pelajar Pancasila di SMPN 1 Garut. Tantangan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah diuraikan di atas yaitu dengan menggabungkannya pada beberapa strategi yang terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, pihak sekolah mengadakan rapat untuk membentuk tim pelaksana proyek, menetapkan tema suara demokrasi, membuat modul proyek, serta mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi. Di tahap ini juga dirancang aplikasi pemilihan ketua OSIS yang akan digunakan, modul pelaksanaan P5, rubrik, dan asesmen yang digunakan dengan melakukan kajian literatur terlebih dahulu. Literatur yang digunakan adalah berasal dari PNN, YouTube, dan atau melakukan diskusi bersama rekan sejawat yang mumpuni di bidangnya. Pada tahapan ini, peran saya adalah merancang aplikasi Belkatos Digi yang digunakan untuk proses pemilihan dan penghitungan suara dengan memanfaatkan aplikasi AppSheet yang tersedia gratis di Google. Sedangkan pelaksanaan kegiatan P5, pemilihan ketua OSIS dilakukan selama 2 pekan. Pekan pertama yaitu peserta didik diberi materi dan juga mengerjakan lembar kerja mengenai sistem demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia oleh fasilitator. Tagihannya adalah berupa video atau poster digital pada akhir pekan pertama. Sedangkan pada puncaknya, di pekan kedua, digelar pemilihan ketua OSIS pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 menggunakan aplikasi Belkatos Digi yang sudah dirancang. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan oleh koordinator P5
Dan penyampaian visi misi calon ketua OSIS dilanjutkan proses pemungutan suara dari pukul 8.15 sampai dengan pukul 13.00. Selanjutnya proses penghitungan suara dan rapat pleno dilakukan ketika proses pemungutan suara berakhir. Sehingga pada pukul 13.30 seluruh tahapan pemilihan ketua OSIS ini sudah selesai dilaksanakan. Pada tahap evaluasi, siswa maupun guru melibatkan diri dalam refleksi terhadap pengalaman yang telah mereka jalani. Di tahap ini mereka dapat mengungkapkan pemikiran, pengalaman, dan pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Evaluasi ini menjadi penting untuk pengembangan diri dan peningkatan terhadap pelaksanaan P5 yang akan datang, termasuk juga penggunaan aplikasi Pikatos Digi ini dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS selanjutnya. Tingkat partisipasi warga SMPN 1 Garut dinilai tinggi, terlihat dari jumlah pemilih tetap yang mencapai 1.438 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.277 orang aktif menggunakan hak pilihnya, mencerminkan tingkat partisipasi dan antusiasme warga sekolah sebesar 88,80%. Setelah dilaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui suara demokrasi pemilihan ketua OSIS berbasis digital, maka dilakukan evaluasi berdasarkan observasi, penilaian yang dilakukan, dan wawancara kepada PKS kesiswaan atau koordinator P5 dan juga perwakilan murid. Adapun pelaksanaannya berjalan lancar dan baik, dampaknya dapat terlihat dari partisipasi pemilih sebesar 88,80%. Kemudian seluruh tahapan pemilihan ketua OSIS yang dapat diselesaikan mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.30. Selain itu, kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan P5 ini pun juga lebih sedikit dibandingkan pada pemilihan OSIS pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara konvensional. Pikatos Digi ini juga mampu memangkas penggunaan kertas yang berlebih dalam pelaksanaan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Legisti, siswi SMPN 1 Garut, melakukan secara serentak melakukan pesta demokrasi atau yang disebut Pilketos atau pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara e-vote atau voting secara digital. Nah, sistem ini tuh mengefisienkan waktu teman-teman semuanya untuk melakukan pemilihan ketua OSIS karena dilakukan secara digital yang prosesnya akan lebih cepat, juga dapat menghemat kertas dan juga dana loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuria, saya program koordinator dari kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila di SMPN 1 Garut. Refleksi terkait dengan proyek terakhir yaitu dengan tema suara demokrasi, di mana kami memberikan sebuah tema ini terkait dengan aktivitas pemilihan ketua OSIS. Adapun yang khas dari aktivitas proyek ini adalah kami melakukan pemilihan ketua OSIS dengan memanfaatkan teknologi digital ini bisa langsung diketahui ya hasilnya, semacam quick count untuk siapa yang menang pada hari itu bisa diketahui, dan itu lebih cepat, tidak membutuhkan waktu biaya yang besar ya. Saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ke depan bisa ada perbaikan lagi terkait dengan kegiatan proyek-proyek kami yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan di SMP Negeri 1 Garut. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menyimaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.